Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas masih di fi'il sulasi mujarrad. Kita sudah ketahui dan mudah-mudahan semuanya udah paham dan bisa menerapkan bab pertama dan bab keduanya, yaitu di fa'ala yaf'ulu dan fa'ala yaf'ilu. Nah, sekarang kita di bab al-babus salis, bab ketiga fi'il sulasi mujarrad. Nah, bab ketiga ini alamatnya seperti biasa ya, pembeda dengan bab sebelumnya yaitu fathah ain fi'il madi. Oke. Fathah ain fi'il mudhari. Fathah berarti ininya apa? Fa'ala. Ya. Alu. Ya. Ain fi'ilnya difathahkan, yang kedua juga difathahkan. Nah, bab ketiga ini wazannya seperti ini. Fa'ala yaf'alu fa'lan fa'latan fi'latan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al, ya jangan lupa if'al kalau bab pertama, uf'ul unsur. Kalau bab kedua if'il idrib. Nah, bab ketiga ini if'al ma af'ala af'il bihi af'alu la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Satu kali lagi. Bab ketiga wazannya fa'ala yaf'alu fa'lan fa'latan fi'latan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al ma af'ala af'il bihi af'alu la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Mawzunnya fataha yaftahu fathan fathatan fithatan maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah ma aftaha aftih bihi aftahu la taftah maftahun maftahun miftahun. Nah, kan ada miftahul jannah. Miftahun itu artinya alat untuk membuka, atau kita bisa artikan dengan kunci. Nah, contoh yang lainnya bukan hanya fathah, ada seperti lafaz zahaba. Nah, zahaba yazhabu. Lihat harakat di ha-nya. Zahaba yazhabu. Nah, fathah. Contoh kita masukkan zahaba yazhabu ini ke bab ketiga. Zahaba yazhabu zahban. Ini kiasinya ya. Zahbatan zihbatan mazhaban fahuwa zahibun wa zaka mazhubun bihi. Izhab ma azhaba azhib bihi azhabu la tazhab mazhabun mazhabun mizhabun. Nah, itu untuk latihannya. Masih banyak lafaz yang lainnya bisa dieksplor. Nanti coba dimasukkan ke bab ketiga. Nah, tapi bab ketiga ini ada titik pembeda dengan bab yang lainnya. Nah, kenapa pembedanya gini ya? Bab ketiga ini ada syarat, yaitu harus ada salah satu huruf halak. Huruf halak itu adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Baik itu dari aksal halki, wastul halki maupun adnal halki, baik dari yang paling dekat dengan tenggorokan, tengah tenggorokan atau pangkal tenggorokan. Yang penting dari huruf halak. Nah, huruf halak yang kita ketahui hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha. Ada 6 ya, huruf izhar. Hamzun fahaun summa ainun haun muhmalatani summa ghinun khaun. Hamzah jeung ha ain jeung ha tercecekan tambah 2 khogin pada dicecekan. Cecek itu titik ya, sudahnya gitu. Nah, jadi harus ada huruf halak.
Huruf halaknya di mana? Di ain fi'il. Ingat ya, harus ain fi'il atau pada lam fi'il. Fa'ala. Nah, di ainnya atau di lamnya. Contoh tadi kita lafaz fatahah. Huruf halak di lafaz fatahah apa? Ha. Ha posisinya di mana? Di lam fi'il. Ya. Contoh zahaba. Tadi yang zahaba. Zahaba. Nah, zahaba ada huruf halak? Ada. Huruf ha. Huruf ha posisinya di mana? Di ain fi'il. Kita sejajarkan. Nah, itu posisinya. Nah, ini ingat ya, jadi harus ada huruf halak di ain fi'il atau lam fi'il. Jika ada di pada fa fi'il, itu hukumnya syad. Syad namanya. Jadi gini ya, setiap bab ketiga harus ada huruf halak di ain fi'il atau lam fi'il, tetapi tidak semua huruf halak di ain fi'il atau lam fi'il itu bab ketiga. Saya ulangi. Jadi bab ketiga itu harus ada huruf halak di ain fi'il atau lam fi'il, tapi tidak setiap huruf halak di ain fi'il atau lam fi'il itu bab ketiga. Oke, contoh gini. Persamaannya. Setiap bola itu bundar, tapi tidak setiap yang bundar itu bola. Kan? Setiap bab ketiga harus ada huruf halak di ain fi'il atau lam fi'il, tetapi tidak sebaliknya. Tidak setiap yang huruf halak pada ain fi'il atau lam fi'il itu bab ketiga. Paham ya? Nah, ini. Kenapa harus ada syarat? Karena gini ya, untuk adil katanya. Kenapa adil? Gini. Kalau bab pertama fathah domah. Lumayan sulit. Domah kan bibir kita harus dikumpulkan, manyun. Domah kasroh bab kedua, fathah kasroh bab kedua, kan kasroh bibir kita ke bawah. Din kisah disapati sukla. Sedangkan fathah-fathah ini gampang. Fathah. Makanya untuk menyeimbang dengan yang lain, bab ketiga harus ada syarat, yaitu huruf halak. Dan huruf halak itu adalah huruf yang lumayan terhitung berat. Makanya untuk menyeimbang dengan yang lain, lita'aduli. Sama seperti bab sebelumnya, bab ketiga juga ini ada yang muta'addi, ada yang lazim, ada yang mempunyai fi'il pekerjaan, fa'il yang mengerjakannya, ada maf'ulnya juga. Ada yang hanya fi'il dan fa'ilnya saja. Jadi jangan asing dengan kata fi'il pekerjaan, fa'il yang mengerjakan, maf'ul yang dikerjakan. Contoh yang muta'addi, fataha Zaidun Amron. Fataha telah membukakan siapa Zaidun Zaid Amron pada Umar, atau fataha Zaidun al-kitaba. Fataha telah membukakan Zaidun Zaid al-kitaba pada buku. Jadi Zaid telah membuka buku. Nah, berarti fataha pekerjaannya, yang mengerjakannya Zaid, yang dikerjakanlah, yang dibukanya itu Umar atau tadi buku. Ada juga yang lazim, tidak mempunyai maf'ul secara langsung. Contoh tadi, zahaba Zaidun. Zahaba telah berangkat. Siapa yang berangkat? Zaidun Zaid. Berangkat kemana? Kalau kita mau melanjutkan, biasanya pakai perantaraan ila. Ila itu haraf jar. Ilal mahadi, ke pondok. Ila Jakarta, ke Jakarta. Nah, itu contoh yang lazim. Saya ulangi, lazim itu tidak bisa mempunyai maf'ul secara langsung, harus ada perantaraannya. Oke ya. Itulah video untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membahas masih di fi'il sulasi mujarrad. Kita sudah ketahui dan mudah-mudahan semuanya udah paham dan bisa menerapkan bab pertama dan bab keduanya, yaitu di fa'ala yaf'ulu dan fa'ala yaf'ilu. Nah, sekarang kita di bab al-babus salis, bab ketiga, fi'il sulasi mujarrad. Nah, bab ketiga ini alamatnya seperti biasa ya, pembeda dengan bab sebelumnya, yaitu fathah ain fi'il madi. Oke. Fathah ain fi'il mudhari. Fathah berarti ini apa? Fa'ala. Ya. Alu. Ya. Ain fi'ilnya difathahkan, yang kedua juga difathahkan. Nah, bab ketiga ini bacanya seperti ini.
fa'ala yaf'alu fa'lan fa'latan fi'latan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al, ya jangan lupa if'al kalau bab pertama, uf'un unsur. Kalau bab kedua if'il idrib. Nah bab ketiga ini if'al ma af'ala af'il bihi af'alu la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Satu kali lagi. Bab ketiga wazannya fa'ala yaf'alu fa'lan fa'latan fi'latan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. If'al ma af'ala af'il bihi af'alu la taf'al maf'alun maf'alun mif'alun. Mawzunnya fataha yaftahu fathan fathatan fithatan maftahan fahuwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah ma aftaha aftih bihi aftahu la taftah maftahun maftahun miftahun. Nah kan ada miftahul jannah. Miftahun itu artinya alat untuk membuka, atau kita bisa artikan dengan kunci. Nah contoh yang lainnya bukan hanya fathah, ada seperti lafaz zahaba. Zahaba yazhabu. Lihat harakat di ha-nya. Zahaba yazhabu. Nah, fathah. Contoh kita masukkan zahaba yazhabu ini ke bab ketiga. Zahaba yazhabu zahban. Ini kiasinya ya. Zahbatan zihbatan mazhaban fahuwa zahibun wa dzaka mazhubun bihi. Izhab ma azhaba azhib bihi azhabu la tazhab madhabun mazhabun mizhabun. Nah itu untuk latihannya. Masih banyak lafaz yang lainnya bisa dieksplor. Nanti coba dimasukkan ke bab ketiga. Nah, tapi bab ketiga ini ada titik pembeda dengan bab yang lainnya. Nah, kenapa pembedanya gini ya? Bab ketiga ini ada syarat, yaitu harus ada salah satu huruf halak. Huruf halak itu adalah huruf yang keluar dari tenggorokan. Baik itu dari aksal halki, wastul halki maupun adnal halki, baik dari yang paling dekat dengan tenggorokan, tengah tenggorokan atau pangkal tenggorokan. Yang penting dari huruf halak. Nah, huruf halak yang kita ketahui hamzah, ha, ain, ha, ghin dan kha. Ada 6 ya, huruf izhar. Hamzun fahaun summa ainun haun muhmalatani summa ghinun khaun. Hamzah jeung ha ain jeung ha tercecekan tambah 2 khogin pada dicecekan. Cecek itu titik ya, sudahnya gitu. Nah, jadi harus ada huruf halak. Huruf halaknya di mana? Di ain fi'il. Ingat ya, harus ain fi'il atau pada lam fi'il. Fa'ala. Nah, di ainnya atau di lamnya. Contoh tadi kita lafaz fatahah. Huruf halak di lafaz fathah apa? Ha. Ha posisinya di mana? Di lam fi'il ya. Contoh zahaba. Tadi yang zahaba. Zahaba. Nah, zahaba ada huruf halak? Ada. Huruf ha. Huruf ha posisinya di mana? Di ain fi'il. Kita sejajarkan. Nah, itu posisinya. Nah, ini ingat ya. Jadi harus ada huruf halak di ain fi'il atau lam fi'il. Jika ada di pada fa fi'il itu hukumnya syad namanya. Jadi gini ya, setiap bab ketiga harus ada huruf halak di ain fi'il atau lam fi'il, tetapi tidak semua huruf halak di ain fi'il atau lam fi'il itu bab ketiga. Saya ulangi. Jadi bab ketiga itu harus ada huruf halak di ain fi'il atau lam fi'il, tapi tidak setiap huruf halak di ain fi'il atau lam fi'il itu bab
ketiga. Oke, contoh gini. Persoalannya, setiap bola itu bundar, tapi tidak setiap yang bundar itu bola, kan? Setiap bab ketiga harus ada huruf halak di ain fiil atau lam fiil, tetapi tidak sebaliknya. Tidak setiap yang huruf halak pada ain fiil atau lam fiil itu bab ketiga. Paham ya? Nah ini, kenapa harus ada syarat? Karena gini ya, untuk adil katanya. Kenapa adil? Gini, kalau bab pertama fathah domah, lumayan sulit. Domah kan bibir kita harus dikumpulkan, manyun. Domah kasroh bab kedua, fathah kasroh bab kedua, kan kasroh bibir kita ke bawah. Din kisah disapati supla. Sedangkan fathah-fathah ini gampang. Fathah-fathah. Makanya untuk menyeimbang dengan yang lain, bab ketiga harus ada syarat, yaitu huruf halak. Dan huruf halak itu adalah huruf yang lumayan terhitung berat. Makanya untuk menyeimbang dengan yang lain, lita'aduli. Sama seperti bab sebelumnya, bab ketiga juga ini ada yang muta'addi, ada yang lazim, ada yang mempunyai fi'il pekerjaan, fa'il yang mengerjakannya, ada maf'ulnya juga. Ada yang hanya fi'il dan fa'ilnya saja. Jadi jangan asing dengan kata fi'il pekerjaan, fa'il yang mengerjakan, maf'ul yang dikerjakan. Contoh yang muta'addi, fataha Zaidun amron. Fataha telah membukakan siapa Zaidun Zaid amron pada Umar, atau fataha Zaidun al-kitabah. Fataha telah membukakan Zaidun Zaid al-kitabah pada buku. Jadi Zaid telah membuka buku. Nah, berarti fataha pekerjaannya, yang mengerjakannya Zaid, yang dikerjakannya, yang dibukanya itu Umar atau tadi buku. Ada juga yang lazim, tidak mempunyai maf'ul secara langsung. Contoh tadi, zahaba Zaidun. Dahaba telah berangkat. Siapa yang berangkat? Zaidun Zaid. Berangkat kemana? Kalau kita mau melanjutkan, biasanya pakai perantaraan ila. Ila itu haraf jar. Ilal mahadi, ke pondok. Ila Jakarta, ke Jakarta. Nah itu contoh yang lazim. Saya ulangi, lazim itu tidak bisa mempunyai maf'ul secara langsung. Harus ada perantaraannya. Oke ya. Itulah video untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.